Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Rahmani Tias, NIM 1908003103036. Di sini saya akan bahas tentang peluang usaha rumahan yang cocok banget untuk mahasiswa di masa pandemi. Yang pertama, bisnis penjualan foto. Anda yang memiliki hobi fotografi dan punya banyak stok foto yang menganggur di galeri. Nah, bisnis penjualan foto inilah yang paling cocok untuk Anda. Bisnis ini dilakukan dengan cara menjual hasil foto Anda ke situs microstock seperti Shutterstock, Adobe Stock, dan Canva. Situs ini memilih dan menerima foto dari Anda, kemudian menjualnya kembali ke konsumen. Foto ini dapat dibeli berkali-kali oleh banyak orang sehingga menghasilkan untung yang lumayan. Yang kedua, bisnis penjualan pulsa. Sejak zaman berkembang ke arah serba digital, pulsa pun menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pulsa dibutuhkan bukan hanya untuk menelepon dan berkirim SMS saja, tetapi juga dibutuhkan dalam melakukan pembelian layanan internet. Bahkan juga dapat digunakan untuk membayar tagihan listrik. Cara mulai berbisnis penjualan pulsa pun cukup mudah. Anda tinggal mendaftarkan diri ke perusahaan penyedia jaringan pembayaran. Yang ketiga, menjadi reseller atau dropshipper. Ingin bisnis berjualan barang, tetapi belum bisa memproduksi barang sendiri. Reseller dan dropshipper solusinya. Reseller sendiri pada umumnya melakukan penyetokan barang dari supplier dan menawarkan produk tersebut ke konsumen. Sedangkan dropship lebih mirip pihak ketiga yang tugasnya menghubungkan supplier dengan konsumen dengan tetap mengambil keuntungan. Kedua jenis bisnis ini dapat Anda lakukan secara online di rumah. Yang keempat, jasa voice over. Seorang pelaku voice over biasanya memiliki suara yang unik. Nah, bagi Anda yang memiliki suara yang unik dan tidak dimiliki oleh siapapun, Anda dapat menjajal profesi ini. Ada banyak animator yang membutuhkan jasa Anda dalam video animasi yang dibuatnya. Selain itu, tidak sedikit perusahaan, juga brand perusahaan yang membutuhkan voice over untuk iklan video promosi. Yang kelima, agen pembuatan artikel. Sebagian besar perusahaan startup memanfaatkan konten untuk memasarkan produk. Salah satunya artikel. Oleh karena itu, tak heran jika demand akan jasa pembuatan artikel jadi melonjak. Kalau Anda memiliki modal yang cukup, sekalian saja mendirikan agensi pembuatan artikel. Bayaran tiap pesanan artikel dapat dibagikan kepada para penulis sesuai dengan sistem yang telah didiskusikan bersama. Yang keenam, bisnis jasa marketing media sosial. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dewasa ini praktik marketing lewat media sosial tengah ramai digandrungi para pelaku bisnis. Anda dapat memanfaatkan peluang ini untuk menawarkan jasa marketing di media sosial. Akan menjadi nilai plus jika Anda memiliki berbakat dan memiliki pengalaman di bidang terkait. Yang ketujuh, jasa sekretaris virtual. Pekerjaan ini belum lama muncul sehingga banyak masyarakat yang masih merasa asing dengan pengertian dan tugasnya. Virtual assistant adalah orang yang memberikan dukungan kepada bisnis orang lain secara promote atau dari jarak jauh. Pekerjaan ini mirip dengan asisten di kantor, tapi bedanya dilakukan secara online. Pada dasarnya, tugas seorang virtual assistant adalah membantu perusahaan dalam urusan administrasi, tapi kembali lagi dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Anda bisa menjadikan ini sebagai sebuah bisnis online yang menjanjikan, karena dapat bekerja di mana saja, permintaan yang semakin banyak, dan dapat bekerja secara freelance. Yang kedelapan, admin media sosial. Saat ini pekerjaan sebagai admin media sosial banyak dicari. Seorang admin media sosial harus memiliki beberapa kemampuan seperti peka terhadap tren, kreatif, bisa berkomunikasi dengan baik,
Dan yang pasti, pengguna aktif sosial media. Admin media sosial tidak hanya soal menata media sosial menjadi lebih rapi dan teratur, tapi juga harus membuat konten yang relevan dan kreatif untuk followersnya. Bisnis ini dapat menjadi pilihan Anda yang memang aktif dan mencari pekerjaan yang berurusan dengan media sosial. Yang kesembilan, pemasaran iklan digital. Bisnis ini mirip dengan publisher iklan, tapi bedanya adalah publisher iklan hanya terbatas dengan website atau blog, sedangkan pemasaran iklan digital mencakup hampir seluruh kegiatan marketing. Saat pandemi, permintaan akan bisnis pemasaran iklan digital atau digital marketing melesat dan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan saat ini. Jika Anda memiliki kemampuan digital marketing dan ingin menawarkan jasa Anda kepada pelaku bisnis, maka bisnis ini layak untuk Anda coba. Lalu yang ke-10, bisnis jual sepatu. Jika Anda suka dengan sepatu dan berpikir untuk menjalankan bisnis saat pandemi ini, maka bisnis jual sepatu dapat menjadi pilihan. Anda dapat menjajakan produk Anda secara online, yakni melalui sejumlah platform media sosial maupun website. Usaha ini cukup menjanjikan dan dapat meraup pendapatan hingga jutaan rupiah. Yang ke-11, jual akun game. Nah, ada satu bisnis lagi yang sangat digeluti oleh para gamers, yakni penjual akun game. Singkatnya, bisnis ini menjual akun game yang sudah dilengkapi dengan karakter level tinggi serta item-item yang canggih. Biasanya banyak orang mencari penjual akun game untuk mendapatkan karakter dengan paket lengkap agar menangkan banyak pertandingan. Lanjut yang ke-12. List building. Salah satu langkah awal dalam membangun sebuah bisnis adalah melakukan list building, yakni dengan mengumpulkan database dari target bisnis Anda. Jasa list building jarang terdengar oleh masyarakat awam, tapi penting bagi pelaku bisnis. Hal ini berarti bisnis list building memiliki peluang yang cukup besar karena jumlah pelaku bisnis semakin bertambah. Maka permintaan untuk list building juga ikut bertambah. Ke-13, survei online. Peluang menghasilkan cuan juga bisa didapatkan melalui pengisian survei online loh. Anda hanya perlu masukkan ke website survei online berbayar, lalu membuat akun dan mengisi data diri Anda. Setelahnya, Anda bisa memulai mengisi survei-survei yang dibuat baik oleh perusahaan maupun panel khusus yang dibuat oleh survei online berbayar. Anda akan mendapatkan bayaran jika sudah selesai mengisi surveinya. Yang ke-14, catering. Menjalankan usaha kuliner seperti catering bisa menjadi pilihan ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan. Kegiatan bisnis catering kecil-kecilan dapat dilakukan di rumah bersama dengan keluarga. Anda tidak perlu keluar uang untuk biaya sewa tempat dan hanya perlu modal untuk bahan makanan saja loh. Yang ke-15, jasa laundry kiloan online. Perlengkapan utama yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis ini adalah mesin cuci, deterjen, setrikaan, dan pewangi baju. Rata-rata pelanggan dari bisnis ini adalah mahasiswa dan pegawai kantoran. Meskipun terkesan biasa saja, tapi bisnis ini dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan. Ke-16, bisnis konveksi. Untuk membangun bisnis ini, Anda tidak harus memiliki kemampuan dan pengetahuan menjahit yang luar biasa. Pengetahuan dasar dalam menjahit sudah cukup untuk membuat bisnis ini berjalan. Namun, memang ada baiknya untuk memperdalam keahlian menjahit Anda, agar penghasilan yang Anda dapat juga bertambah. Modal awal untuk membuka bisnis ini cukup terjangkau dan juga Anda bisa bekerja dari rumah. 17. Bisnis kue. Membuka bisnis ini di bidang kuliner memang tidak ada habisnya.
Salah satu turunan bisnis kuliner yang banyak digemari saat ini adalah bisnis pastry. Adanya tren cemilan semakin menaikkan pamor bisnis ini. Belum lagi dengan segala inovasi kue-kue kreatif saat ini yang banyak digemari oleh anak muda. Bisnis ini dapat dilakukan di rumah sehingga mengurangi biaya untuk sewa tempat. Modal yang diperlukan hanya untuk membeli bahan membuat kue. Bisnis kue kecil ini yang semakin berkembang dapat berubah menjadi usaha franchise dengan ratusan outlet. About you 24/7, I'm thinking about you, 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 you.